Saya bahkan tidak pernah membayangkan dalam mimpi sekalipun. Sebuah payung ternyata memiliki nilai guna yang begitu besar. Hanya setelah melihat semuanya saya baru mengerti, mengapa Patua tidak ragu sedikit pun memilih untuk membongkar satu-satunya payung di rumahnya. Hanya karena dia menguasai sebuah keahlian unik. Patua menggunakan keterampilan ini sangat sukses di lingkungan setempat. Kini setiap hari dia menikmati makanan mewah. Tetangga di sebelah melihatnya. Semua sangat iri. Banyak orang mengundangnya untuk membantu mereka membuat satu juga. Patua langsung setuju untuk melakukannya. Terlihat dia tenang dan tidak terburu-buru. Setelah mengisi lubang payung dengan pasir halus, kemudian memadatkannya hingga 50, lalu mengikat beberapa kawat di permukaan. Segera setelah itu, Patua menggunakan tangan kecilnya yang gesit, menguleni beton nomor 98 menjadi bola, dan kemudian meletakkannya mengelilingi pinggiran satu putaran. Setelah itu, bisa menjadikan putaran pertama sebagai dasar. Lanjutkan dengan menumpuk ke atas, sampai menyusut ke atas dan menutupi cincin besi di bagian atas. Saat itu, ratakan dan haluskan dengan adukan semen. Melakukan proses penutupan atas. Keesokan harinya, menunggu semen benar-benar mengeras dan berbentuk, maka dia bisa dengan mudah membongkar payung yang sebelumnya digunakan sebagai cetakan. Dengan ini, kita bisa mendapatkan sebuah perangkat cekung. Namun, karena permukaannya terlalu kasar, jadi, perlu menggunakan semen untuk pengolahan kedua. Cukup buat permukaannya rata dan halus. Namun, semua ini bukanlah poin utama. Hanya saja, Patua kembali mengatur tumpukan pasir halus yang berantakan di tanah. Setelah diputar-putar ke kiri dan kanan, maka terbentuklah sebuah bentuk mirip biji semangka. Segera setelah itu, ia menutup permukaan biji semangka dengan selembar daun teratai. Dengan cara itu, ia kemudian menggunakan adukan semen untuk meratakan permukaan. Dengan demikian, mudah untuk membentuk dan juga cepat dalam melepaskan cetakan. Setelah membuat dua cetakan yang berukuran sama, saat ini, perlu menggunakan metode yang sama untuk membuat cetakan daun teratai yang sedikit lebih besar. Setelah itu, cukup menunggu semen mengeras dan membentuk, maka bisa melakukan proses pelepasan cetakan untuk disimpan. Sementara itu, di sisi lain ruang terbuka, Patua kembali melanjutkan dengan menyusun batu bata merah untuk membentuk sebuah cincin, kemudian menjadikannya sebagai acuan. Setelah menggunakan pasir halus sebagai dasar, lalu menggunakan adukan semen untuk meratakan dan mengeraskannya. Setelah serangkaian proses ini, maka bisa mendapatkan sebuah alas berbentuk bulat yang kokoh. Nantinya, kita bisa menempatkan perangkat cekung yang telah dibuat sebelumnya di atasnya. Langkah selanjutnya adalah mulai menghias bagian dalamnya. Pertama, menggunakan semen dan batu bata merah untuk mengikat saluran di sepanjang tepi, dan aksesori penyangga. Setelah selesai, dan membuat lubang lebih besar di tepi cetakan yang besar, sambil menghubungkannya dengan braket yang terpasang. Pipa dibentuk dengan kawat menjadi bentuk S dan diikat dengan kuat. Jadi, melihat di sini, apakah kalian sudah bisa menebak apa yang dibuat oleh Patua? Kita bisa melihat bahwa Patua terlebih dahulu mengikat